wabarakatuh. Nama saya Putri Chandrawuning dari kelas 11 PP3. Di sini saya akan memaparkan ceramah tentang pendidikan di masa pandemi Covid. Pertama-tama, mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya sampai saat ini kita semua masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani olehnya. Oke, virus corona atau COVID-19 Coronavirus Disease 2019 merupakan pandemi yang pertama kali ditemukan di daerah kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 lalu. Virus ini mampu menginfeksi sistem pernafasan manusia melalui cairan seperti tetesan atau droplet ketika orang yang terinfeksi bersin atau batuk, dan melalui benda yang terkontaminasi. Kemudian, virus akan terus menginfeksi jika imun tubuh lemah dan dapat berujung pada kematian. Virus corona menyebar dengan sangat cepat dan menyebar ke berbagai wilayah, termasuk Indonesia, pada awal bulan Maret 2020 dan hingga kini masih terus menyebar. Hal tersebut membuat beberapa negara menetapkan kebijakan pemberlakuan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Kini, hampir di seluruh belahan bumi melakukan segala aktivitasnya di rumah, seperti bekerja, belajar, dan aktivitas lainnya. Maka dari itu, pemerintah terpaksa memutuskan pembelajaran tatap muka di sekolah dan mulai mencari inovasi untuk proses kegiatan belajar mengajar, yaitu metode belajar dalam jaringan atau daring. Siswa maupun guru harus sangat aktif dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar tercipta keefektifan. Sistem pembelajaran dilakukan menggunakan komputer atau handphone yang terhubung dengan koneksi internet. Pembelajaran dapat menggunakan media seperti grup WhatsApp, Edmodo, Classroom, Google Meeting, Google Zoom, atau media lainnya, sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran pada waktu yang bersamaan walaupun di tempat yang berbeda. Namun, terdapat permasalahan yang sangat penting bagi siswa. Jam berapa mereka harus belajar dan bagaimana kuota yang mereka miliki. Sedangkan orang tua mereka yang berpenghasilan rendah atau dari kalangan menengah ke bawah, hingga akhirnya hal seperti ini dibebankan kepada orang tua siswa yang ingin anaknya tetap mengikuti pembelajaran daring. Pembelajaran daring tidak bisa lepas dari jaringan internet. Koneksi jaringan internet menjadi salah satu kendala yang dihadapi siswa yang tempat tinggalnya sulit untuk mengakses internet. Apalagi siswa tersebut tempat tinggalnya di daerah pedesaan, terpencil, dan masih jauh dari akses internet. Kalaupun ada yang menggunakan jaringan seluler, terkadang jaringan yang tidak stabil karena letak geografis yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Hal ini juga menjadi permasalahan yang banyak terjadi pada siswa yang mengikuti pembelajaran daring, sehingga kurang optimal pelaksanaannya. Perlu disadari bahwa ketidaksiapan guru dan siswa terhadap pembelajaran daring juga menjadi masalah. Perpindahan sistem belajar konvensional ke sistem daring amat mendadak, tanpa persiapan yang matang. Tetapi semua ini harus tetap dilaksanakan
agar proses pembelajaran dapat berjalan lancar dan siswa aktif mengikuti walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19. Maka sudah menjadi suatu kewajiban bagi kita semua untuk turut menyukseskan sistemnya. Bahkan dalam keadaan yang terbatas, kegiatan pembelajaran harus tetap dilaksanakan bagaimanapun caranya. Karena tanpa pendidikan yang berjalan, bangsa kita terancam menghadapi gap generasi atau keadaan di mana suatu generasi tertinggal pengetahuan dan kompetensinya akibat dari hak pendidikan yang tidak tersampaikan. Di masa seperti ini, tugas guru yang tidak boleh berhenti mengajar sama pentingnya dengan para pekerja kesehatan yang berusaha menyelamatkan nyawa pasiennya. Karena para guru dan pejuang pendidikan lainnya harus menyelamatkan masa depan generasi penerus bangsa. Begitu pula pada siswa yang ikut turut berpartisipasi penuh dalam pembelajaran daring dan tetap mengikuti protokol kesehatan agar pendidikan dan kesehatan dapat terjaga sejalan dengan manfaat lain yang akan menghampiri pula. Ya, sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.